Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan bersama? Amin. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan? Mari kita bawa hidup kita buka hati kita lebar-lebar supaya kita sungguh-sungguh dapat memahami, kita sungguh-sungguh dapat menyenangkan hati Tuhan sore hari ini. Mari kita datang di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena sore hari ini kami boleh kembali datang ke dalam rumah-Mu untuk bersuka cita bersama-sama dengan keluarga besar umat-Mu di tempat ini. Kami percaya ada sukacita saat kami berada di hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa dan urapan-Mu melawat setiap umat-Mu sore hari ini. Kami berdoa bersama menyerahkan hidup kami, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah hati yang terbuka kepada Tuhan, hati yang sungguh-sungguh rela untuk dibentuk oleh Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Sore hari ini membuat surga terbuka dan surga nyata atas rumah-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk bersorak-sorai, kami siap untuk mendengar suara-Mu, kami siap untuk menyenangkan hati-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua yang siap beribadah katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya mau mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Amin. Gelap badai dan indahnya
dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, pakai firman-Mu jadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin. Haleluya, shalom Bapak Saudara sekalian. Haleluya. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan September. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Bulan September ini kita punya tema yang berbeda, As for me and my house. Jadi ini lebih berkaitan dengan family. As for me and my house. Kita akan belajar bersama-sama, tentunya kita masih belajar dari kisah para rasul ya, karena kita tahun ini sedang berbicara dari kisah para rasul. Judul firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah Choose Life, artinya pilihan hidup. Saudara, dalam hidup itu banyak sekali pilihan. Dan siapa yang menentukan pilihan itu, ya tidak lain adalah saya dan saudara. Nah tapi hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudara, dimulai dari ini, saudara. Bahwa semua yang kita alami hari ini adalah konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil di masa yang lalu. Yang setuju katakan amin, saudara. Ya, saya percaya kita semua setuju. Kalau hari ini, ya, Ibu Dian ini duduk bersama dengan Bapak Agus, itu karena dulu Ibu Dian memilih, ya kan, untuk punya covenant dengan Bapak Agus, ya. Bapak Agus baru ulang tahun kemarin, ya. Ya, jadi saya percaya itu karena pilihan. Bahkan apapun yang terjadi hari ini dalam hidup kita, dalam hidup saya dan saudara, ya baik atau tidak baik, sebetulnya itu karena konsekuensi dari apa yang kita putuskan di masa yang lalu. Itu sebabnya ini bisa kita ambil ya berkaitan dengan keluarga kita. Apa yang terjadi terhadap keluarga kita hari ini ya adalah konsekuensi dari keputusan yang keluarga kita ambil di masa lalu. Nah, kalau kita berbicara tentang keluarga, siapa sih yang berhak memutuskan dalam keluarga? Ketika kita ada dalam sebuah family, lalu siapa yang paling berhak untuk memutuskan keluarga ini harusnya mau kemana? Keputusan apa yang harus diambil untuk keluarga? Tentu kita akan mengawali dari ini, saudara-saudara. Bahwa di dalam keluarga ada yang disebut sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga adalah ya seseorang yang dialah yang punya otoritas ya untuk apa? Untuk memutuskan keluarga ini mau kemana. Ya, itu sebabnya hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudara. Siapa yang berhak mengambil keputusan dalam keluarga, saudara? Kepala keluarga, tadi saya mengatakan, adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dalam keluarga. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, namanya Edwin Louis Cole. Dialah yang mencanangkan suatu gerakan yang sangat terkenal, namanya Gerakan Pria Sejati. Yang pernah dengar? Ya, saya tidak pernah ikut Pria Sejati, tidak. Saya hanya sedang menceritakan bahwa ada seorang hamba Tuhan yang namanya Edwin Louis Cole. Dia itu mencanangkan pria sejati. Karena dia merasa bahwa masalah yang terjadi di dalam dunia ini, khususnya dalam keluarga, itu yang paling bertanggung jawab itu adalah pria. Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di dalam keluarga, itu prialah yang bertanggung jawab. Lalu dia buktikan dengan ayat-ayat firman Tuhan. Sejak pertama Allah menciptakan manusia, sejak pertama, ya kan? Lalu Alkitab menulis bahwa manusia jatuh dalam dosa, yang bertanggung jawab itu siapa, saudara-saudara? Ada orang mengatakan, loh, yang ambil pertama kali itu kan Hawa, ya. Hawa yang ambil pertama kali karena Hawa itu ditipu sama si ular, sehingga Hawa itu mengambil buah yang dilarang itu, dan kemudian Hawa itu makan. Tapi saudara bisa cek dalam Alkitab, saudara bisa lihat Alkitab saudara, ketika Hawa makan buah yang dilarang itu, manusia tidak merasa bahwa dia telanjang, tidak. Betul?
Ya, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa waktu Hawa makan lalu tiba-tiba mereka merasa telanjang. Tidak. Tetapi manusia itu dianggap jatuh dalam dosa dan dia merasa telanjang itu sejak kapan? Sejak Adam itu makan, ya ambil lalu dia makan. Lalu sejak saat itu kemudian Alkitab mencatat manusia itu merasa dirinya telanjang dan itulah saatnya manusia jatuh dalam dosa. Itu sebabnya kenapa pria itu menjadi penting. Pria khususnya dalam keluarga, sebagai kepala dalam keluarga itu sangat-sangat penting. Karena Alkitab jelas mencatat bahwa pria itu adalah kepala dalam keluarga. Yang menangkap sampai di sini katakan amin saudara-saudara. Jadi saya ingin hari ini berbicara lebih dalam ya kepada kepala keluarga. Kalau ada di antara saudara yang merasa bahwa pastor hari ini di tempat kami, keluarga kami tidak ada lagi kepala keluarga, yang dimaksud adalah pria, suami atau ayah, sudah tidak ada lagi pastor. Oke, kalau begitu kita ingin katakan siapapun yang dianggap sebagai kepala keluarga di rumahmu. Ya, kalau mungkin suaminya sudah meninggal, yang menjadi kepala keluarga yang menentukan mengambil keputusan itu siapa? Nah itu anggaplah itu sebagai kepala keluarga, saudara. Ya, tapi sebetulnya sejak awal sebetulnya kita belajar bahwa family berbicara tentang keluarga itu pria itu menentukan kemana mau membawa keluarga ini, kemana keluarga ini mau dibawa. Bahkan saudara hari ini keluarga ini mengalami apa? Itu karena keputusan-keputusan yang diambil di masa lalu oleh seorang pria, oleh seorang suami atau ayah. Ya. Jadi saudara, hari ini kita akan belajar. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan sebagai kepala dalam keluarga ketika harus mengambil keputusan. Apa yang harus dilakukan? Hari ini kita belajar diawali dengan ini, saudara-saudara. Ya. Saudara yang wanita, ya, saudara juga tetap bisa mendengarkan ini supaya saudara juga bisa menangkap apa yang Alkitab maksudkan. Kalau dalam keluarga, kita selalu memberikan konseling dalam keluarga, itu ada hierarki dalam keluarga. Hierarkinya itu adalah Allah, lalu Yesus. Yesus mencerminkan kemuliaan Allah. Lalu Yesus di bawahnya siapa? Pria atau laki-laki. Laki-laki mencerminkan kemuliaan Yesus. Mencerminkan kemuliaan Kristus. Lalu di bawah laki-laki siapa saudara? Wanita. Wanita mencerminkan kemuliaan pria. Itu sudah ditulis dalam Alkitab, saudara-saudara. Ya, jadi sebetulnya saudara, pria ini punya peranan yang sangat penting. Ya, gak heran kalau di Timur Tengah sana kemudian wanita itu pakai kerudung, saudara. Karena dia harus menjaga kemuliaan pria, karena dia mencerminkan kemuliaan laki-laki. Ya, sebagai wanita tidak boleh hidup ngawur karena apa? Karena harus mencerminkan kemuliaan pria. Pria itu sebagai kepala. Tuh, saudara. Ya. Ini enggak ada urusannya dengan masalah duit dan gaji, saudara. Gajinya lebih besar dari pria, wanita, ya. Kepalanya tetap harus pria, saudara. Waduh susah pastor, dia duitnya lebih banyak pastor, ya kan. Ya, kita akan belajar bersama-sama saudara, hari ini. Makanya saya senang sekali bulan September ini, temanya itu adalah As for me and my house. Karena kita harus kembali kepada family first. Kita ini harus concern dengan keluarga kita, saudara-saudara. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai pria khususnya, yang pertama, kalau kita ingin mengambil keputusan, yang dilakukan adalah bertanya kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan apa yang harus kami lakukan? Ya, dari mana ayatnya? Ayo kita baca bersama-sama saudara. Kita sedang belajar di Kisah Para Rasul. Jadi Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 30 sampai 31 ini saudara. Ini adalah cuplikan sedikit dari apa? Dari kisah di mana ketika Paulus dan Silas ke satu tempat namanya Filipi, saudara. Lalu dia itu ditangkap, lalu dimasukkan penjara. Karena dianggap apa? Dia itu melawan pemerintah begitu ya. Saya mengatakan kemarin dia dianggap sebagai teroris begitu. Ya kalau sekarang.
Jadi dia ditaruh ke penjara, penjara yang paling dalam. Paulus dan Silas ini dimasukkan ke penjara. Dan waktu itu ada mujizat, kemudian mujizatnya itu apa saudara? Terjadi gempa. Waktu Paulus dan Silas memuji Tuhan, ya melakukan pujian dan penyembahan, tiba-tiba terjadi gempa saudara. Gempanya itu membuka pintu-pintu penjara. Heran sekali saudara. Tidak ada yang hancur, tapi pintu-pintu itu terbuka semua saudara, pintu penjara. Ya, Anda bisa bayangkan itu kuasa Tuhan yang luar biasa saudara. Sehingga apa? Sehingga kesempatan untuk apa? Untuk para tahanan ini bisa lari semuanya, saudara. Ya, sehingga waktu tapi mereka tidak lari. Ya, makanya waktu apa, saudara? Waktu ada gempa itu, kemudian pintu-pintu penjara terbuka, kepala penjara, ya bingung dia, saudara. Kenapa? Waduh, ini semua terbuka, ini bisa lari semua nih, tawanan atau tahanan. Lalu Paulus mengatakan, jangan buru-buru ambil keputusan. Karena waktu itu kepala penjara itu sudah menghunus pedangnya, lalu dia mau bunuh diri, saudara. Kenapa? Karena itu dianggap kegagalan. Ya, kegagalan di dalam tanggung jawabnya sebagai kepala penjara. Itu sebabnya dia ambil pedang, kemudian dia akan membunuh dirinya sendiri. Paulus bilang, jangan, kami nggak kemana-mana kok, kami ada di sini. Nah, ceritanya sampai di situ. Lalu sampai di sini, saudara. Ia mengantar mereka keluar. Mengantar Paulus dan Silas keluar sambil berkata begini saudara, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Lalu jawab Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, amin saudara. Yang mengambil keputusan siapa? Kepala penjara itu sebagai suami atau ayah, dia mengambil keputusan, saudara. Tapi keputusannya itu memberi dampak kepada seisi keluarganya. Jadi saya ingin mengatakan, saudara, keputusan pria ini penting. Pria inilah yang mau membawa kemana ini keluarga, saudara. Ya, jadi saudara, saya ingin katakan kepada khususnya pria-pria di sini, suami atau ayah di sini, ya, atau yang akan menjadi ayah nanti. Ketahuilah saudara punya tanggung jawab yang sangat besar. Kalau saudara menikah, kalau saudara punya rumah tangga, kalau saudara punya keluarga, siapa yang bertanggung jawab? Sebetulnya yang paling bertanggung jawab adalah kita sebagai pria. Mau bawa kemana ini saudara-saudara? Keluarga ini. Tapi menariknya saudara, ketika dia harus mengambil keputusan, kepala penjara ini dia tanya dulu, apa yang harus saya lakukan? Ketika dia bertanya kepada Paulus dan Silas, itu sama halnya dia sebenarnya bertanya kepada Tuhan sebetulnya. Kalau hari ini tentunya kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan ini Tuhan? Mungkin hari-hari ini saudara sedang menghadapi pergumulan, sedang menghadapi masalah. Familymu, keluargamu sedang menghadapi tantangan. Ya, jangan cepat-cepat ambil keputusan saudara. Tanya dulu sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Mungkin ada yang mengalami masalah finansial, ya. Kalau saya ngomong finansial ini kelihatannya yang paling relevan gitu, saudara. Hari-hari ini masa-masa yang semakin sulit katanya, saudara. Ya, mungkin hari ini keluarga kita mengalami masalah finansial. Jangan buru-buru ambil keputusan yang salah, saudara. Maksud saya, kita harus tanya Tuhan, apa yang harus kami lakukan ini Tuhan? Tanya sama Tuhan. Karena ketika kita tanya sama Tuhan, Tuhan akan kasih tahu kepada kita, saudara. Tuhan akan berikan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, saudara. Amin, saudara. Kita percaya Tuhan kita itu Tuhan yang tidak menyimpan kebenarannya kemudian, kamu tanya ya, oh tunggu dulu, ya kan? Di rahasia gitu ya kan. Gak ada, Tuhan tuh justru ingin memberikan semua yang Tuhan bisa berikan supaya kita tahu dengan jelas saudara, kemana kita harus melangkah, keluarga kami ini mau dibawa kemana. Nah itu saudara. Makanya saudara, kalau saya konseling pranikah, konseling orang belum menikah, saya selalu tanya kepada pria, pertanyaannya adalah, kamu akan menikah? Iya. Saya mau tanya, tujuan pernikahanmu itu apa? Saudara. Kalau dia bisa menjawab tujuan pernikahannya, saudara,
saya akan aman, akan tenang. Kenapa saudara? Karena dia tahu arahnya, dan orang kalau tahu arahnya, dia pasti tidak akan kesasar, ya. Dia tidak akan buang-buang waktu, saudara, karena dia tahu arahnya kemana, jalannya lewat mana, sehingga Sehingga sampai tujuan dengan cepat, saudara. Karena ada purpose-nya, ada tujuannya. Tapi kalau ditanya, kamu menikah mau apa? Ya, anulah pastor. Pantasnya kan kalau kondangan itu loh pastor, sendirian itu gak enak pastor gitu. Kalau ada yang saya gandeng kan rasanya enak ya pastor ya. Makanya saya menikah gitu pastor ya. Mau menikah kok gara-gara kondangan loh saudara. Ya kan, mau menikah itu ada tujuannya, gak sembarangan. Bahkan saya saudara, kalau orang mau menikah belum bekerja, saya gak lanjutkan konselingnya saudara. Kamu mau makan dari mana? Mau makan cinta. Kamu harus punya pendapatan. Makanya jujur aja, waktu konseling pranikah saya tanya, kamu punya pendapatan enggak? Belum. Oke, kita stop dulu sampai di sini konselingnya. Kamu kerjao dulu, cari kerjaan. Supaya apa? Supaya ketika kamu menikah, kamu bisa kasih makan keluargamu. Serius saudara, saya enggak pernah lanjutkan itu saudara, enggak pernah. Tanya istri saya, stop. Kami ada di pondok mertua indah kok pastor gitu. Oh kamu minta makan sama mertuamu maksudmu gitu. Ya, saya tidak akan lanjutkan. Kenapa saudara? Apalagi kalau pria. Pria ini punya tanggung jawab yang sangat penting saudara-saudara. Amin saudara. Amin. Itu sebabnya hari ini kita belajar pria. Ya, engkau yang akan mengambil keputusan bagi keluargamu. Tanyalah sama Tuhan. Tuhan, tolong keluarga saya ini Tuhan. Saya enggak tahu ini ke depan mau seperti apa. Tapi kalau engkau yang menuntun, aku percaya pasti aku tidak salah melangkah. Begitu saudara. Amin saudara. Jadi tanya sama Tuhan yang pertama saudara. Yang kedua, ya jadikan kebenaran firman Tuhan itu sebagai standar kebenaran dari setiap keputusan yang diambil dalam keluarga. Maksudnya begini saudara, kalau kita ngambil keputusan, ya jangan sampai ada keputusan yang diambil dan itu bertentangan dengan standar firman Tuhan. Kalau itu yang terjadi, saya jamin, bukan saya menjamin, Alkitab yang menjamin, hidupmu pasti ruwet saudara. Pasti, saya sudah mengamati banyak, kalau dia ambil keputusan dan keputusannya enggak sesuai, enggak alignment sama firman Tuhan, enggak heran hidupnya itu ruwet saudara. Ruwet. Karena apa? Karena harus standar firman Tuhan inilah yang jadi standarnya. Ayatnya Kisah 16 ayat 32 ayat selanjutnya mengatakan, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang di rumahnya. Jadi Paulus dan Silas mengatakan kepada kepala penjara, kamu ini harus punya pegangan. Yaitu apa? Firman Tuhan. Makanya Paulus itu memberitakan firman Tuhan dan kepala penjara dan seluruh keluarganya itu mendengar firman Tuhan itu, diajarin tentang firman Tuhan, saudara. Bahwa inilah yang harus jadi standar kebenaran, begitu saudara. Ya, herannya ada orang-orang ya yang mengambil keputusan, standarnya itu omongan tetangga, saudara. Wah bahaya sekali. Omongan teman kalau sesuai sama firman Tuhan gak ada masalah, saudara. Tapi seringkali kadangkala omongan teman itu, kita punya masalah sama pasangan kita. Mau curhat kemana enggak ada teman yang deket curhat sama teman. Waduh bojoku bikin sakit hati gitu kan. Sharing sama temennya, ya. Ini kalau pria sama pria, alah bojo kaya ngono tinggalan wae gampang. Golek meneh gitu loh. Bojo harusnya kan bojo nurut kan, ya. Saudara saya ngomong begini, karena ada contohnya saudara. Ada orang yang kemudian ngasih tahu, pastor dia ngomongnya gini, manusia itu ada sabarnya itu ada batasnya. Ya udahlah, kalau ada batasnya itu ya sudah. Berarti kalau sudah sampai kecentok di batasnya itu ya udah. Kalau ngomong cerai ya cerai gitu. Nah begitu saudara. Jadi saya ingin mengajak saudara jangan ngomong manusia ada batasnya sabarnya gitu saudara.
Kalaupun Anda ngomong begitu, saya kasih tambahan, saudara. Saya akan kasih tambahan begini, memang manusia itu ada batas kesabarannya. Tetapi oleh anugerah Allah, yang kita tadinya tidak bisa, anugerah Allah itulah yang memampukan kita untuk bisa tetap sabar, saudara-saudara. Artinya apa? Artinya kita butuh Tuhan untuk kita belajar tetap bisa sabar, gitu saudara. Amin saudara? Karena manusia memang gak kuat, memang gak tahan pasti. Itu sebabnya kita butuh anugerah Tuhan. Yesus mati di kayu salib supaya kita diberi anugerah oleh Tuhan. Kita yang tadinya gak sabaran, tiba-tiba kok sampai detik ini pernikahanku kok tidak terjadi apa-apa pastor. Sampai hari ini, ya sampai detik ini Tuhan masih menolong pernikahanku. Itu artinya apa? Artinya saudara sudah diberi anugerah sama Tuhan. Yang harusnya saudara bisa tidak sabar, tapi saudara tetap bisa sabar sampai detik ini saudara. Ya. Nah itu sebabnya jadikan firman Tuhan itu standar di dalam setiap pengambilan keputusan kita saudara. Jangan sampai Anda menyimpang dari standar itu saudara. Di luar sana ada kebenaran yang mengatakan ada bekas istri, tetapi enggak ada bekas anak. Betul? Kalau orang dengar ini, betul memang itu. Secara manusia, saudara, ya memang ada bekas istri. Karena apa? Karena ada suami istri yang pernah bercerai gitu kan. Jadi itu pernah jadi istri ya jadi namanya bekas, mantan. Kalau anak darah, ya keturunan nggak akan ada bekasnya, itu anak kita begitu. Tapi tahukah saudara, banyak kali statement ini yang merusak pernikahan saudara. Dipikir ini kebenaran, padahal saya mau kasih tahu saudara. Alkitab mencatat kalau suami dan istri, laki-laki dan perempuan menjadi satu. Menjadi satu kan? Kalau saudara pisah, kalau orang pisah, itu artinya apa? Lagunya Anang. Separuh jiwaku pergi, nah, gitu kan. Maksudnya begini loh saudara, Alkitab mencatat laki-laki dan perempuan jadi satu, bukan dua, bukan. Satu, walaupun kepalanya dua. Satu, jadi kalau dia pisah sejak dia menikah itu, artinya hidupmu itu separuh. Kalau kamu hidup separuh, bisa enggak sih sebetulnya orang hidup separuh gitu? Enggak bisa saudara. Dan herannya saudara, saya mau kasih tahu, anak itu kan hasil kesatuan kita. Betul saudara ya? Justru kalau ada pertanyaan cepat ya, istri apa anak? Gitu saudara kan? Istri anak? Wah. Biasanya yang menjawab tuh tergantung. Kalau dia kepahitan sama suaminya gitu ya kan, ini ibu misalnya ditanyain pertanyaan cepat. Ya, suami anak? Wah, anak dong begitu saudara ya kan. Kenapa? Karena dia kepahitan sama suaminya saudara. Suami juga kalau ditanya istri apa anak? Anak gitu. Dan hampir banyak itu milihnya anak saudara. Tapi kalau Anda tanya sama saya akan jawab dan tidak akan pernah berubah sampai dunia kiamat saudara. Istri apa anak? Istri. Loh bukan ihir-ihir, ini kebenaran ini saudara. Kok ihir-ihir saudara? Tanya saudara, pada saat saya tidur, tanyaan tidur, pastor, istri anak, istri gitu saudara, pasti. Waktu saya mungkin, oke lah kalau saya nggak pernah mabuk, kalaupun saya dalam kondisi mabuk misalnya, saya nggak pernah mabuk saudara, kalaupun saya mabuk, pastor istri anak, istri gitu saudara, mabuknya ya istri terus gitu saudara. Nggak akan saya bilang anak saudara, bukan berarti saya nggak sayang anak, bukan saudara, bukan, wong hari ini saja, anak saya sudah nggak sama saya kok saudara. Saya ini berdua lagi saudara. Nah, Anda sadar nggak? Nanti ya Bu Kiki nanti berdua lagi loh Bu. Pak Irwan ke Taiwan anaknya. Wah jauh sekali di Taiwan ya kan. Semua meninggalkan kita. Yang nggak meninggalkan itu siapa? Pasangan kita.
Jangan disio-sio makanya saudara-saudara. Itu adalah teman kita sampai akhir hidup kita, saudara. Amin? Ya, haleluya. Semoga saudara sadar gitu saudara. Oh iya ternyata ini harta yang paling berharga ya kan. Adalah istriku, gitu saudara ya kan. Istri ya. Kalau suami ngomong istri, istri ngomong suami. Nah, tapi kembali saudara, intinya adalah ambillah keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga saudara, ambillah keputusan sekalipun tidak ada seorang pun yang mau melakukan seperti yang kita putuskan saudara. Apa maksudnya saudara? Apa maksudnya? Ya, saya kutip dulu dari Yosua pasal 24 ayat 15. Ini pernyataan Yosua yang sangat terkenal, saudara, di dalam Alkitab. Dan ini menjadi pegangan bagi kita sebagai orang percaya. Yaitu apa? Dia mengatakan begini, tetapi jika kamu menganggap, dia ngomong sama seluruh orang Israel, saudara, waktu itu, mereka ada di satu pilihan, harus memilih, mau menyembah Tuhan atau tidak. Lalu Yosua mengatakan begini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Lalu di bagian terakhir ini kalimat yang dahsyat sekali saudara, sebagai seorang pria. Dia mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wah, saya kalau baca ini gregel saudara. Kalau pria-pria bisa ngomong begini, gereja itu menjadi gereja yang bertumbuh, saudara-saudara. Betul saudara? Kenapa saya ngomong begitu saudara? Karena ya keluarga itu, keluarga yang diberkati Tuhan itu dimulai dari pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Betul enggak saudara? Ayah yang diberkati Tuhan itu maksudnya dia punya pikiran yang baik, ya, punya keputusan yang bagus gitu ya saudara ya, yang sesuai firman Tuhan. Jadi keluarga yang sehat itu terjadi karena ada anggota keluarga yang sehat, khususnya pria yang sehat saudara. Nah, gereja yang sehat saudara, itu dibentuk dari keluarga-keluarga yang sehat, saudara. Setuju, saudara? Itu sebabnya tadi saya mengatakan, kalau keluarga itu sehat, keluarga yang sehat ini masuk ke gereja, dalam sebuah gereja ini akan jadi sehat, saudara. Kalau di tempat kita semua keluarga ini, puji Tuhan sehat, ya seperti Living Water ini sehat-sehat semua ya keluarganya. Itu kalau masuk di gereja ini jadi sehat, saudara. Amin, saudara? Iya, karena dibentuk dari keluarga-keluarga yang sehat. Nah, tapi menariknya di sini, saudara, keputusannya Yosua ini. Sekalipun keputusan kita tidak populer, orang menganggap, keputusan apa itu. Bahkan orang tidak mau melakukan apa yang kita putuskan itu, saudara. Yang seperti kita putuskan, saya mengambil keputusan bukan karena ikut-ikutan orang lain. Saya ambil keputusan bukan karena yang lagi ngetren adalah ini. Saya tidak mengambil keputusan karena apa? Karena semua orang memilih itu. Saya mengambil keputusan karena apa? Karena inilah pilihan saya. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Gitu saudara. Dan itulah yang kita yakini. Kalau yang kita yakini dan kita pilih ternyata tidak ngetren buat orang. Tidak populer buat orang. Orang tidak mau milih itu saudara. Saya tidak peduli. Karena apa? Keluargaku itu tanggung jawabku. Kemana keluarga ini mau pergi, itu tergantung hidup saya. Saya punya kepentingan untuk keluarga ini. Itu sebabnya saudara. Jangan ambil keputusan dan keputusan itu diambil karena yang lagi ngetren adalah ini. Jangan engkau melakukan sesuatu itu hanya karena tren orang.
Bukan, tetapi kita mengambil keputusan itu betul-betul karena kita tahu kebenaran, kita yakini ini pasti benar, kita yakini ini ngarahnya pasti ke tempat yang benar. Nah, lakukanlah itu saudara, ambillah keputusan dengan benar saudara. Walaupun itu tidak populer bagi orang lain. Itu sebabnya keputusannya yang diambil oleh kepala penjara itu apa saudara? Waktu itu keputusan ini sangat tidak ngetren. Yaitu apa? Dia memberi diri dibaptis. Itu orang di luar pada waktu itu ya, di zaman itu ini enggak populer, Saudara. Ya, memberi diri dibaptis itu enggak populer waktu itu, Saudara. Sangat tidak populer. Ya, bahkan cenderung kalau kamu mengambil diri dibaptis, kamu bisa dibenci orang gitu, Saudara. Sekalipun ketika saya ambil keputusan dan keputusanku itu ya ada resikonya saudara, tapi kalau saya tahu itu kebenaran untuk keluargaku, ini akan membawa keluargaku jadi keluarga yang benar saudara, saya tidak peduli walaupun ada resikonya saudara. Kenapa? Karena kalau kita ambil keputusan yang benar, saya tadi mengatakan bahwa keputusan kita hari ini itu ditentukan oleh apa yang kita alami hari ini itu ditentukan oleh apa yang kita putuskan di masa lalu, saudara. Saya tidak mau nanti ketika saya ada di satu titik 10 tahun ke depan saya melihat ke belakang dan aduh kenapa aku dulu ngambil keputusan itu ya. Harusnya aku nggak ambil keputusan itu. Jangan sampai saya menyesal nanti, saudara. Jangan sampai saya menyesal. Menyesal itu selalu datangnya kemudian. Amin, saudara. Enggak ada menyesal duluan gitu saudara ya kan. Enggak ada. Menyesal itu ya nanti, aduh kenapa ya aku lakukan itu. Kenapa? Makanya aku hari ini ngalami seperti ini. Saudara, jangan sampai itu terjadi saudara. Jangan sampai. Tetapi hari ini kasih karunia Tuhan, sekalipun mungkin benar itu pernah kita alami. Pengalaman yang saya omongin tadi terjadi dalam hidup kita. Tapi hari ini kita belajar, ada kasih karunia sekarang dan ke depan. Tuhan tidak mau lihat belakang lagi saudara, tapi Tuhan mau melihat sekarang dan ke depan. Amin saudara. Mulai sekarang ambillah keputusan dengan benar saudara. Khususnya berkaitan dengan keluarga. Jangan main-main dengan keluarga saudara. Anak-anakmu itu adalah hasil keputusanmu saudara. Anakmu jadi anak yang takut akan Tuhan atau tidak, itu adalah hasil keputusanmu. Kalau engkau biarkan anakmu, biar pastor di keluarga kami itu mengenal sistem pemerintahan demokrasi pastor. Jadi ya terserah pastor, Tuhan itu semua sama pastor. Ya, sebetulnya semua agama itu baik pastor loh, setuju saya semua agama itu baik. Tapi hari ini yang engkau yakini itu, yang engkau percayai itu apa gitu saudara. Dan saya mau kasih tahu, ya warisan yang berharga itu bukan duitmu. Warisan yang paling berharga buat anak-anakmu itu bukan kekayaanmu. Kekayaan itu dalam sekejap bisa hilang saudara-saudara. Bisa hilang. Tetapi legacy, warisan yang sangat berharga untuk anak-anakmu itu adalah apa saudara? Warisan iman. Anak ini takut akan Tuhan. Anak ini hidupnya benar saudara. Nanti berkat Tuhan itu ngikuti anak ini saudara. Ngikuti. Itu yang harus kita pikirkan saudara. Makanya tadi saya katakan. Kita sebagai pria khususnya, sebagai suami, sebagai ayah. Atau yang akan jadi ayah, ingat baik-baik ini. Siapapun yang akan jadi ayah. Bahwa kita punya peranan yang sangat penting. Mau kemana ini? Istri dan anak-anakku dibawa. Supaya ketika anak-anakmu ditanya sama orang. Ketika anak-anakmu ditanya sama orang. Kalau kamu mau cari suami, idolamu itu siapa? Mungkin beberapa orang kalau ditanya, Ariel Peter Pan, wah Ariel Noah, itu idola. Kalau itu yang jawaban dari anakmu, agak miris saudara-saudara. Tapi kalau anakmu perempuan ditanya,
Kalau kamu ingin cari suami itu kayak apa? Aku pengen kayak papahku itu. Karena apa? Ada figur yang boleh menjadi contoh buat anak. Ada figur yang dia tahu kalau aku punya suami kayak gini, hidupku tuh enak kayak mamahku hari ini. Tapi saya ingin kasih tahu saudara, coba bayangkan kalau Anda, ada orang tanya anakmu, dia bisa jawab, aku pengen punya pasangan itu seperti papahku tuh. Kerja keras, jadi provider luar biasa, lalu apa, jadi ayah yang baik buat aku. Itu semua pasti akan jawabannya seperti itu saudara. Itu sebabnya hari ini kita belajar tentang As for me and my house ini. Tema ini sangat bagus sekali saudara. Minggu-minggu depan ada hal yang lebih bagus lagi saudara. Yang akan disampaikan. Tapi keluarga selalu diawali dari ini, memulainya. Karena apa? Karena keluarga itu siapa yang paling bertanggung jawab sebetulnya. Saya katakan suami atau ayah atau pria. Itulah. Kalau Anda pria-pria di sini yang punya keluarga, sebetulnya anak-anakmu cinta Tuhan apa tidak? Sebetulnya saudara itu punya andil besar di sana, saudara. Anak-anakmu jadi anak-anak yang setia kepada Tuhan apa enggak? Saudara yang punya andil itu. Anak itu tidak otomatis jadi takut akan Tuhan, tidak. Harus ada effortnya, saudara. Effortnya bisa pakai teladan kita, bisa pakai keputusan-keputusan kita untuk menolong anak-anak ini. Membawa anak-anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, saudara. Saya berdoa itulah yang terjadi untuk jemaat IFGF Living Water di tempat ini. Amin, saudara. Ya, pada akhirnya, saudara. Akhir dari apa yang saya sampaikan. Ya. Oke. Sebelumnya kepala penjara itu hampir mengambil keputusan yang salah, saudara. Tadi saya mengatakan. Ternyata tekanan dalam kehidupan bagi seorang pria khususnya atau suami atau ayah kadang bisa membuat seorang itu mengambil keputusan yang salah. Bukan kehidupan yang diambil tapi kematian. Ya. Karena tercatat di situ dalam Alkitab ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Ya. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Jadi kadang tekanan dalam pekerjaan, tekanan ya, itu membuat orang itu bisa salah mengambil keputusan. Ya, termasuk yang kita pelajari kepala penjara. Tapi untungnya waktu itu Paulus mengatakan, tunggu, jangan cepat-cepat ambil keputusan. Jangan ya, jangan ambil keputusan yang salah ya. Ambillah keputusan yang akan mendatangkan kehidupan bagi keluarga kita, bukan kematian. Percayalah saudara, percayalah. Saya tahu ada tantangan ini yang di mana orang bisa salah mengambil keputusan karena ada tekanan dalam kehidupan, karena ada masalah pergumulan yang dihadapi, sehingga kadang itu kemudian prinsip-prinsip firman itu jadi tidak diingat lagi saudara. Dia lupa akan prinsip firman dan dia cepat-cepat ngambil keputusan, terburu-buru ngambil keputusan, akhirnya keputusannya salah. Tapi itu sebabnya saya ingin katakan kepada saudara, ya tadi 3 hal tadi kita pelajari bersama-sama, sehingga apa? Sehingga hasilnya ini saudara. Saya ingin keluarga kita itu akan alami kondisi seperti ini. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya. Maksudnya kepala penjara itu open house gitu saudara. Ya, bahwa menghidangkan makanan, garis bawahi saudara-saudara. Haleluya. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, itu tandanya Anda bisa menghidangkan makanan saudara. Menghidangkan makanan itu bukti bahwa Anda diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Ya, oke. Hidangkan makanan, ya kan? Dan apa? Dan ia sangat bergembira. Perhatikan, kalau kepala keluarganya sukacita, saudara, tidak bete, atmosfer di keluarga itu jadi sukacita, saudara. Tapi kalau kepala keluarganya sebagai kepala itu bete, saudara, wah mukanya merengut gitu, saudara ya. Itu seisi rumah tangganya itu akan kena atmosfernya, saudara. Anjing pun bisa merasa, saudara. Saya kasih tahu saudara, anjing pun akan nah gitu saudara. Lalu buntutnya ke belakang gitu saudara ya kan. Anjing itu bisa merasa saudara. Nah
Ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Tuhan. Tapi saya ingin mengatakan, coba kalau kita ini kondisinya seperti ini, itu bukti bahwa kita itu mengalami berkat Tuhan. Keluarganya itu sukacita, senang, bergembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sehat kan artinya kita semua. Amin saudara? Amin. Itu sebabnya saudara, jangan lupa ini. Bertanyalah kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Pria-pria ingat ini. Kalaupun Anda tidak ada pria di sana, kalau engkau sebagai kepala keluarga, walaupun engkau seorang ibu, gak apa-apa. Ambil keputusan. Pertanyalah kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Keputusan apa yang harus aku ambil? Jadikan kebenaran firman Tuhan jadi prinsip. Kalau Anda mau ngambil keputusan terus Anda tahu cek, kok ini gak sesuai firman Tuhan. Jangan diambil keputusannya saudara. Jangan, itu nanti akan menghancurkan hidupmu pasti. Pasti saudara. Dan ambillah kalau yakin betul, ambillah keputusan. Sekalipun gak populer, sekalipun orang gak mau ambil keputusan itu. Tapi kalau itu Anda tahu bahwa inilah yang harus saya ambil, lakukanlah saudara. Karena apa? Karena itu akan membawa keluargamu kepada kehidupan, bukan kematian. Kehidupan. Kehidupan itu ada mujizat, ada pemulihan, ada berkat Tuhan, ada damai sejahtera. Itulah namanya kehidupan saudara. Amin saudara. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi inspirasi buat kita semua hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tundukkan kepala kita, saudara. Kita berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sambut firman Tuhan, sambut kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Katakan Tuhan, biarlah ini menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Inilah mewarnai, ini yang akan mewarnai kehidupan kami. Haleluya. Ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, Engkau kami perlukan, Engkau ku perlukan. Oh yes Lord, ku datang juru selamat, berkati. Biarlah bahkan pujian ini menjadi doa kita, bahwa kita merindukan Tuhan setiap saat, setiap jam. Kita pria-pria, kita suami, kita ayah, kita kepala keluarga, atau siapapun yang engkau dianggap sebagai kepala keluarga. Hari ini kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan setiap jam kami perlu Engkau. Ketika kami harus mengambil keputusan penting di dalam kehidupan, karena hidup ini adalah pilihan. Kami percaya Tuhan, kami ingin mengambil keputusan, khususnya untuk keluarga kami, adalah keputusan yang benar, keputusan yang tepat ya Tuhan. Sehingga kami butuh Engkau setiap saat. Kami ingin bertanya Tuhan, apa yang harus kami lakukan Tuhan untuk keluargaku. Kalau ada di antara saudara yang hari ini ada di dalam satu titik, Engkau butuh Tuhan, Engkau harus mengambil keputusan penting dalam keluargamu. Hari ini datanglah kepada Tuhan, katakan Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan untuk keluargaku? Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Aku mau jadikan firman kebenaran menjadi standar bagi keputusan demi keputusan dalam keluargaku Tuhan. Aku mau supaya firman-Mu lah yang menjadi standar kebenaran.
Dan kami mau ambil keputusan, bahkan sekalipun keputusan itu tidak populer bagi orang lain. Keputusan itu menjadi keputusan yang bahkan orang lain tidak mau lakukan. Tapi kalau itu kami percayai sebagai kebenaran, maka kami mau melakukannya. Kami mau berkata, kami dan seluruh keluarga kami, aku dan seluruh keluargaku, aku akan menyembah Tuhan, aku akan beribadah kepada Tuhan, aku akan memberikan hidup keluargaku ini sepenuhnya kepadamu Tuhan, menyerahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kiranya tubuh dan darah-Mu ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami ketika kami akan menikmatinya Tuhan. Kami berkatakan bukan kutuk tapi berkatlah yang kami terima Tuhan. Kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu saat ini Tuhan. Kami siap untuk menikmatinya Tuhan. Kami berkatakan sekali lagi, biarlah melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini kami boleh kembali diingatkan akan kasih-Mu, akan karya-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Di kayu salib Engkau selesai menebus setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Dan kami bersyukur untuk apa yang Kau lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Mari jemaat kita akan berdiri bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama. Di nama Tuhan, haleluya. Saya berharap setiap kita sudah mendapatkan semuanya. Amin. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Lambang dari tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Dengar firman Tuhan dan Anda imani, katakan amin. Ini menjadi satu korban yang boleh membebaskan kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan mengatakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang di tangan kita adalah lambang dari tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Bahkan firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Itu sebabnya kita bersyukur atas apa yang Yesus lakukan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih sudah membebaskan kami, terima kasih. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu ini. Dan kami akan makan bersama-sama. Kami akan menikmati bersama-sama dengan sukacita. Kita akan menikmati bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari angkat cawan, menghargai darah Kristus. Yang di tangan kita adalah lambang dari darah Kristus. Firman Tuhan mengatakan demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yang di tangan kita adalah darah perjanjian. Meterai dari setiap perjanjian Tuhan bagi kita. Kalau darahnya saja dicurahkan bagi kita, itu artinya apa? Artinya dia menjamin setiap janji-janjinya bagi kita. Janjinya itu ya dan amin. Pasti akan digenapi dalam hidup kita. Itu sebabnya katakan Tuhan, aku percaya janjimu. Janjimu tidak pernah kembali dengan sia-sia, tidak pernah Tuhan. Pasti akan dinyatakan, pasti akan digenapi dalam kehidupanku, dalam kehidupan keluargaku Tuhan. Aku percaya
Aku sebagai pria, kami sebagai suami, kami sebagai ayah. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan menikmati persekutuan dengan darah Kristus ini. Darah perjanjian dengan sukacita. Mari jemaat Tuhan, kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, yang ada padaku di surga hanya Engkau yang kasih Tuhan, biarlah seperti firman yang kami dengar, kami ingin mengatakan, aku dan seisi keluargaku, aku mengambil keputusan untuk tetap menyembah Engkau ya Tuhan. Tetap beribadah kepadamu, apapun yang terjadi, aku dan seisi keluargaku. Biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang mengambil keputusan dengan benar. Sehingga itu akan membawa keluarga kami menjadi keluarga yang dipenuhi dengan berkat Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering sekalipun. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit. Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, hal makan, hal minum, hal yang dipakai. Firman Tuhan katakan, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semua itu. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan pada akhirnya Tuhan, hanya bagimulah segala hormat, hanya bagimulah segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan katakan bersama. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus.